Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada Abwabu Sifatis Salah, kumpulan bab hadis tentang sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang sunnahnya menjaharkan amin bagi imam. Kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-30. Imam Al-Bukhari berkata, babu fadlit ta'mini, bab keutamaan mengucapkan amin. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-30, kitab yang ke-12, hadis nomor 51, nomor hadis 762. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, kami telah disampaikan hadis oleh Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malikun. Kata Abdullah bin Yusuf, kami telah disampaikan berita hadis oleh Imam Malik bin Anas an Abi Zinadi. Imam Malik menerima hadis dari Abu Zinad, nama aslinya Abdullah bin Zakwan. Anil A'raji, Abu Zinad menerima hadis dari Al-A'raj, nama aslinya Sulaiman. Nama aslinya Abdurrahman, bukan Sulaiman. Abdurrahman bin Hurmuz. An Abi Hurairah, Al-A'raj menerima hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala, apabila mengucapkan ahadukum, salah seorang dari kamu, amina, amin. Apabila salah seorang dari kamu mengucapkan amin. Nah, di sini nih ta'liknya. Siapa yang bisa ta'lik? Apa maksudnya di sini? Maskut anhu-nya apa saja apabila seseorang mengucapkan amin. Maskut anhu-nya apa? Ini kan umum ya. Di sini disebut gak imam? Enggak. Di sini disebut gak makmum? Enggak. Di sini disebut gak sholat? Enggak. Berarti gimana takliknya? Siapapun yang membaca amin, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik sendiri
maupun berjamaah. Baik mengucapkannya dikeraskan maupun dipelankan. Sama saja di sini. Nah, begitu ya cara takliknya. Bahkan di sini tidak ada petunjuk tersurat amin di sini berkaitan dengan Al-Fatihah. Hanya ada indikator tersirat saja bahwa ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Apabila salah seorang dari kamu mengucapkan amin waqalat dan mengucapkan pula al malaikatu malaikat fis sama'i di langit amina mengucapkan amin. Apabila salah seorang dari kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit mengucapkan amin pula. Sekali lagi, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Baik dikeraskan maupun dipelankan. Malaikat pun mengucapkan amin di langit. Fawafaqat. Lalu bersesuaian ihdahuma salah satu amin tersebut al-ukhra dengan amin yang lain. Jadi aminnya orang tersebut dengan aminnya malaikat berbarengan. Ghufira maka diampuni lahu untuk orang tersebut ma dosa taqaddama yang telah lalu min dzanbihi dari dosanya. Nah, ini keutamaan mengucapkan amin berkenaan dengan pembacaan ujung Al-Fatihah. Berkenaan dengan pembacaan ujung Al-Fatihah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Baik dikeraskan maupun dipelankan. Untuk yang di luar sholat, di sini yang penting membaca amin. Tidak ada keutamaan apakah harus dikeraskan atau dipelankan. Tidak ada. Bebas. Tidak ada keutamaan untuk dipelankan atau dikeraskan. Untuk yang sholat sendiri juga sama. Tidak ada keutamaan apakah dipelankan atau dikeraskan. Yang penting baca. Yang penting baca. Adapun kemarin itu kesunahan mengucapkan itu bagi imam. Itu pun dalam sholat apa? Sholat yang bacaannya dikeraskan. Lalu bersesuaian aminnya kita dengan aminnya malaikat karena para malaikat pun juga mengucapkan amin yang sama. Wah, gimana itu ya? Maka diampuni dosanya. Ya, yang telah lalu.
Ini amin setelah selesai Al-Fatihah ya, bukan amin-amin yang lain. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, bab yang ke-31. Imam Al-Bukhari berkata, babu jahril makmumi, bab mengeraskannya makmum bitakmini dengan takmin. Nah, di sini tentang makmum membaca amin dengan keras. Kalau sebelumnya itu imam membaca amin dengan keras, tapi di dalamnya sudah ada petunjuk bahwa makmum pun mengeraskan amin juga kalau memang imamnya mengeraskan amin di dalam sholat jahriyah. Dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa? Komen ya. Nah, di sini tentang makmum yang keras bacaannya, yang lengkap dong, yang keras bacaan Qur'annya, gitu. Ya, karena kalau tasbih nggak keras juga. Subhana rabbiyal a'la, nggak dikerasin. Jadi yang dikasih apa? Bacaan Al-Qur'annya saja. Ya. Jadi kalau kita lagi berbicara tentang aturan sholat, maka diksinya, kalimatnya harus betul, ya. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-31, kitab ke-12, nomor hadis 52, nomor hadis 763. Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Abdullah bin Maslamah, kami telah disampaikan hadis oleh Abdullah bin Maslamah, Maslamah bukan muslimah ya, Maslamah. An Malikin, Abdullah bin Maslamah menerima hadis dari Imam Malik bin Anas an Sumayyin. Imam Malik menerima hadis dari Sumay maula Abi Bakrin, yaitu maulanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar bin Abdurrahman. An Abi Salihin, Sumay maula Abi Bakar menerima hadis dari Abu Salih As-Sammani. Dari Abu Salih As-Samman, nama aslinya Zakwan. An Abi Hurairah, Abu Salih As-Samman menerima hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala, apabila mengucapkan al-imamu iman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maksudnya setelah itu imam kan mengucapkan apa? Mengucapkan amin juga dong setelahnya.
Fakulu maka ucapkanlah oleh kamu berarti makmum nih. Amina. Amin. Tuh. Imam Al-Bukhari menjadikan kalimat fakulu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ucapan yang dikeraskan, sebagai ucapan yang dikeraskan. Di sini jadi patokan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung. Amin. Tidak harus di sini, tidak harus di sini kita mendengar imam amin dulu. Pokoknya waladdallin sikat langsung. Agar apa? Nanti aminnya makmum juga bareng dengan aminnya iman. Iman lagi imam. Imamnya malah nggak baca amin, diem saja. Ya, imam disunahkan membaca amin dan juga disunahkan dikeraskan, makmum pun juga sama. Sunnah mengucapkan amin dan sunnah dikeraskan. Berarti ada dua kesunahannya. Pertama, kesunahan membaca aminnya. Yang kedua, kesunahan mengeraskannya. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Bukhari. Karena Nabi mengatakan, fakulu amin, katakanlah oleh kamu, amin. Ini berarti dikeraskan. Kata Imam siapa? Imam Al-Bukhari. Terus bagaimana kalau misalkan dipelankan aja? Amin. Gitu ya. Dapat kesunahan? Dapat kesunahan mengucapkan amin, tapi tidak dapat kesunahan mengeraskannya. Bisa nggak dikeraskan tapi nggak baca amin? Nggak bisa lah. Pengen dapat pahala mengeraskan amin, tapi aminnya nggak dibaca, ya nggak bisa. Ya, fahami dengan baik. Bu Pasawiyah nanya wanita gimana? Kemarin udah dibahas. Jawab, bantuin jawab, bantuin jawab. Jawabin dong ya. Nah, udah dijawab sama Bu Iwing. Bener jawaban Bu Iwing tuh. Ya. Fa'innahu karena sesungguhnya man, karena sesungguhnya man, barang siapa wafaqo, bersesuaian, qauluhu, ucapan dia, qaulal malaikati, dengan ucapan malaikat, yakni sama-sama amin, ghufiro, maka diampuni lahu untuknya, ma, dosa, taqaddama, yang telah lalu, min zanbihi, yaitu dari dosa dia. Nah, gitu. Berarti kan begini ya, siapapun yang membaca surah Al-Fatihah, kita misalkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian sampai kepada waladdallin, maka di saat itu
malaikat yang mendengar mengucapkan amin. Terus kita gimana? Mengucapkan amin juga. Nah, kalau bertepatan nih baca aminnya, kalau bertepatan baca aminnya, itu Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kira-kira ada nggak orang yang aminnya itu tidak bersesuaian dengan amin malaikat? Ya ada. Apa? Orang yang mengucapkan amin, tapi 1 jam kemudian, amin. Sudah 1 jam yang lalu, amin. Al-Fatihahnya. Oh, tadi aku belum belum baca amin, aku ya. Akhirnya amin. Nah, itu udah nggak bersesuaian itu Maya. Pokoknya kalau waladhdallin selesai lalu bilang amin itu bersesuaian ya dengan aminnya malaikat. Jadi bukan bersesuaian dengan aminnya imam ya, tapi bersesuaian dengan aminnya malaikat. Kata Bu Alfa, bagaimana caranya kita tahu ya amin kita bersesuaian dengan malaikat? Ya itu pokoknya setelah Al-Fatihah selesai baca amin gitu aja. Kemudian coba tuh peluangnya besar. Kalau baca amin dikeraskan karena sebagai imam atau sebagai makmum, peluangnya lebih besar. Kalau dipelankan, peluangnya sama besar juga tapi lebih besaran karena kalau jadi imam atau jadi makmum ketika mengucapkan amin dikeraskan itu pahalanya ada dua. Pertama pahala aminnya, kesunahan aminnya. Kedua pahala mengeraskannya. Kalau lagi baca Al-Fatihah sendiri atau lagi sholat sendiri, apakah dikeraskan atau dipelankan itu nggak ada keutamaannya karena keutamaannya bagi yang sendirian atau yang sholat sendirian itu hanya mengucapkan amin saja, tidak ada ketentuan apakah keras atau pelan, sama saja ya, pasti bersesuaian ya, pasti bersesuaian dengan aminnya malaikat. Putri Susilo, kok komennya ke situ? Ya biarin, ya nggak penting. Imam punya kesunahan sendiri, makmum punya kesunahan sendiri, ya. Imam imam punya kesunahan sendiri, makmum punya kesunahan sendiri, gitu ya. Imamnya diam, nggak baca amin. Waladhdallin, diam aja, nggak baca amin. Makmum baca amin jangan. Ya baca lah, ya, ya baca, gitu ya. Keras jangan, kerasin aja sunnah, ya. Menurut Imam Al-Bukhari di sini, Imam kaget, dia nggak baca amin soalnya. Akhirnya dia imam ngucap amin belakangan, amin. Makmum udah selesai. Misalnya, gitu ya, punya kesunahan sendiri. Pernah saya mendengar begini, ada orang bilang begini, barang siapa yang ucapan aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam. Enggak begitu. Ucapan amin berbarengan dengan aminnya malaikat. Itu yang benar ya. Makanya yang hadis yang kemarin yang kita bahas itu tidak mengikat ya.
Jadi aminnya imam itu tidak menjadi patokan kapan makmum mengucapkan amin. Kecuali menurut sebagian ulama. Nah, tapi pendapat sebagian ulama tersebut di mana aminnya imam jadi patokan itu gugur dengan apa? Dengan hadis ini. Hadis ini gimana? Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam disebut membaca amin nggak di sini? Enggak dong. Nggak disebutin, tetap imam ya tetap nyebutin tapi pakai hadis yang kemarin ya. Ya pakai hadis yang kemarin. Kalau hadis ini patokan makmum, kapan makmum mengucapkan amin? Ketika imam selesai mengucapkan waladdallin. Gitu ya, pakai hadis ini. Taba'ahu. Telah diikuti, yakni sumai di sini. Sumai. Sumai. Bukan somai, sumai ini nama ulama namanya sumai. Ya, sumai. Nih, sumai itu yang ini. Saya kuningkan. Sumai. Saya tandai pakai angka 6. Diikuti oleh Muhammad bin Amrin. Oleh Muhammad bin Amr an Abi Salamata dari Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nuaimun al-Mujmiru dan diikuti pula oleh Nuaim al-Mujmir an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ini tentang jalur periwayatan hadis ini ya. Oke, coba kita simpulkan. Kita simpulkan ya, bareng-bareng. Siapa yang bisa nyimpulin? Amin. Gimana nih? Oke, saya tulis di sini. Amin. Ini momentum aminnya bukan sebarang amin nih, tapi amin momentum Al-Fatihah ya, selesai Al-Fatihah. Satu, luar sholat. Dua, dalam sholat. Sholat dibagi dua, sendiri dan jamaah. Jamaah dibagi dua, ada imam, ada makmum. Nih, kemudian masing-masing sholatnya dibagi dua, ada jahar, ada sir, ya, ada jahar, ada sir. Nih, banyak kan cabang-cabangnya tuh. Saya baca di sini. Orang yang membaca Al-Fatihah di luar sholat, maka disunahkan mengucapkan amin. Satu. Tidak ada kesunahan apakah dipelankan atau dikeraskan. Tidak ada. Pokoknya kesunahannya mengucapkan amin saja.
Orang yang membaca Al-Fatihah di dalam sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholatnya jahriyah ataupun sirriyah, maka disunahkan membaca amin. Amin. Ya, amin. Membaca amin. Ini pun tidak ada aturan kesunahan dipelankan dan dikeraskan. Sama, tidak ada aturan. Ya, apakah sholatnya jahar atau sholatnya sir, tetap tidak ada aturan kesunahan dijaharkan atau kesunahan dipelankan. Yang disunahkan di sini adalah mengucapkan amin saja. Jaharnya dan sirnya itu tidak ada aturan kesunahan di situ. Bebas berarti. Nah, dalam sholat orang yang amin, dalam sholat sebagai imam, sebagai imam dalam sholat jahriyah, maka disunahkan apa? Imam ini. Imam dalam sholat jahriyah disunahkan apa? Dua hal. Pertama, disunahkan mengucapkan amin. Yang kedua, disunahkan jahar. Dikeraskan aminnya. Terus bagaimana kalau imam dalam sholat, tapi sholatnya sholat sirri ya, zuhur asar, maka di situ disunahkan membaca apa? Amin juga, tapi tidak disunahkan mengeraskan, hanya amin saja. Kalau sholatnya sirri. Terus sekarang makmum, sebagai makmum. Makmum dalam sholat jahriyah disunahkan membaca amin dan mengeraskannya. Membaca amin dan mengeraskannya. Jadi membaca aminnya sunnah, mengeraskannya sunnah. Nah, kalau sholat sirriyah, makmum nih dalam sholat sirriyah itu hanya sunnah mengucapkan amin saja. Tanpa kesunahan mengucapkannya secara keras. Berarti kan yang disunahkan membaca amin secara keras cuman dua ini saja nih. Nih saya kasih tahu imam jahar, makmum jahar, ya, yang saya kuningkan tuh. Selain itu hanya kesunahan mengucapkan amin saja tanpa menjaharkannya. Ya, seperti itu. Sudah jelas semuanya? Nah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah kesunahan itu cuma satu, yaitu mengucapkan amin saja. Menjaharkannya tidak ada yang sunnah dalam kondisi apapun. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada kesunahan menjaharkan amin dalam situasi apapun. Baik sebagai imam dalam sholat jahar ataupun makmum dalam sholat jahar, tidak ada kesunahan mengucapkan secara jahar amin. Ya, dalam mazhab Imam Hanifah. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, berdasarkan hadis-hadis ini termasuk pendapatnya Imam Al-Bukhari, ada yang sunnah dijaharkan, yaitu imam dalam sholat jahriyah dan makmum juga dalam sholat jahriyah bersama imam. Mudah-mudahan bisa difahami dan tidak pusing, ya. Soalnya saya berusaha untuk menjelaskan semuanya. Baik, alhamdulillah. Demikian pada pagi hari ini. Saya hari ini ada kegiatan Sukabumi Murojaah. Ya, Sukabumi Murojaah. Saya mau ke Sukabumi naik kereta ini. Ya, ini sebuah program. Semua bisa ikutan juga, ya. Tapi nggak bisa ikut, gimana sih? Support. Nggak bisa ikut. Ya,
masing-masing ya support dengan apa saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang minta diulang penjelasannya di YouTube ya, diulang karena sudah diulang-ulang itu kemungkinan masuknya telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.